berkat keselamatan. Saya akan membacakannya. Kejadian pasal 12 ayat 1-3 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, lewat firman Tuhan pagi ini saya akan mengajak kita bersama-sama fokus kepada dua kata kunci yang akan menuntun kita di sepanjang perenungan khotbah pagi ini, yaitu kata taat dan kata berkat. Kata taat dan kata berkat adalah dua kata yang memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, yang menggambarkan juga sebuah relasi yang vertikal antara Tuhan dengan manusia. Relasi vertikal ini di mana Tuhan yang ada di sorga yang kekal memiliki rancangan yang indah dan mulia bagi manusia. Dari atas Tuhan menurunkan rencananya. Manusia yang hidup di muka bumi ini respon dengan taat kepada kehendak Tuhan. Ketika manusia taat kepada Tuhan, maka dari atas Tuhan akan menurunkan berkat-Nya kepada bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Secara khusus kita lihat lewat kehidupan seorang yang bernama Abraham. Abraham taat kepada pimpinan Tuhan. Abraham tahu Tuhan punya rencana buat dirinya. Kemudian dia taat perintah Tuhan. Karena Tuhan berkenan, karena Abraham taat, maka Tuhan memberkati bangsa-bangsa karena Abraham. Demikian pula kita. Seperti Tuhan punya rencana terhadap Abraham, Tuhan juga punya rancangan buat setiap kita. Pribadi lepas pribadi, Tuhan memiliki sebuah kehendak buat kehidupan saudara setiap kita. Kalau saudara taat dan mau masuk ke dalam rancangan Tuhan, percayalah Tuhan akan menurunkan berkat-Nya buat saudara. Dan bukan cuma saudara yang menikmati berkat Tuhan, tapi keluarga kita, bahkan orang-orang kita, gereja Tuhan akan menerima berkat Tuhan itu. Ada sebuah kalimat yang mengatakan demikian. Allah tidak menuntut kesuksesanmu, hanya ketaatan. Kalimat ini terinspirasi dari firman Tuhan di kitab 1 Samuel yang mengatakan waktu itu Samuel berkata, manakah yang Tuhan lebih berkenan? Taat atau korban? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Lewat kalimat ini apa yang ada di pikiran saudara? Kita bisa memikirkan dibandingkan dengan begitu banyaknya prestasi yang kita raih, dibandingnya berapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan, bahkan piala-piala yang sudah kita kumpulkan, atau berapa banyaknya korban persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan, maka hati Tuhan lebih berkenan kepada orang yang mau taat kepada Dia. Dibanding semua itu, kurang lebih demikian arti daripada kalimat ini. Walau saudara, kita untuk mencapai sukses harus berjuang, berusaha. Namun semuanya itu tidak cukup kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Justru arti sukses ini kemudian diartikan sebagai sebuah pemahaman bahwa kalau kita berhasil taat kepada Tuhan, itulah sebenarnya kesuksesan yang sesungguhnya. Kalimat ini dipertegas oleh seorang dramawan Yunani yang bernama Aeschylus yang hidup di abad
tahun 525 sebelum Masehi. Dia mengatakan kalimat ini, ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat pada keselamatan. Nah, ini menarik ya. Karena waktu dia bicara tentang taat, dia berkata mengkaitkan itu dengan sebuah keselamatan. Dan dramawan ini kita tidak tahu saat itu zaman waktu itu, zaman Israel atau zaman orang-orang saat itu bagaimana, tapi dia bisa melihat begitu pentingnya kata taat. Nah, kembali melihat Abraham di tahun 2000 sebelum Masehi, waktu Abraham menaati pimpinan Tuhan, maka Tuhan menurunkan ada 3 berkat yang dicatat dalam kitab Kejadian 12 tadi. Berkat pertama adalah Tuhan berjanji memberikan Abraham berkat tanah. Nah, di situ dikatakan Tuhan berfirman, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, rumah bapamu ke negeri. Ada suatu tempat, itu berkat. Yang kedua, Tuhan memberikan berkat benih, yaitu bangsa yang besar, keturunan yang sangat banyak. Itu berkat kedua. Dan berkat yang ketiga yaitu berkat bagi bangsa-bangsa, berkat keselamatan. Di situ dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Kemudian ditutup, semua kaum di muka bumi akan beroleh berkat karena ketaatanmu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang hidup di tanah Skotlandia. Orang ini memiliki sebuah talenta, dia memiliki sebuah bakat berlari. Dan karena bakatnya ini, dia berhasil membawa pulang medali emas ketika dia mengikuti kejuaraan lari 400 meter, kejuaraan Olimpiade di Paris. Nah, kesuksesan dia dan kepopuleran dia tidak hanya sampai di tanah Skotlandia, tetapi sampai ke negeri timur, sampai di China, di Jepang. Setiap kali dia bertanding, banyak orang menantikan untuk melihat bakatnya dan yang menarik banyak orang. Dia begitu populer. Namun saudara terkasih, di balik kesuksesan dia, ada suatu hal yang jauh lebih menarik dalam hidup dia. Yaitu apa? Yaitu dia mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu, sesuai dengan Yohanes mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, taat. Nah, orang ini bernama Eric Liddell. Dia rajin membaca firman Tuhan. Satu kali dia melihat firman Tuhan, ingatlah kuduskanlah hari Sabat. Dia bilang, wah ini perintah Tuhan. Dan dia mendapat sebuah surat tawaran untuk ikut bertanding di Olimpiade berikutnya. Buat dia setiap kali kesempatan untuk bertanding, itu kesempatan membawa pulang medali emas bagi negerinya, Skotlandia. Nah, waktu dia membaca surat itu, dia menolak pertandingan itu. Kenapa? Karena pertandingan itu diadakan di hari Minggu. Waktu dia menolak apa yang dia peroleh kritikan tajam yang mengatakan kepada dia bahwa engkau sudah menyebabkan hilangnya kesempatan Skotlandia untuk meraih medali emas. Lalu dia menjawab apa? Dia mengatakan, saya lebih mau taat kepada Tuhan saya yang di sorga, sekalipun resiko menerima kemarahan dari Tuhan saya yang ada di dunia. Itu dia katakan. Dia lebih mau taat kepada Tuhan yang ada di sorga. Saudara terkasih, Alkitab mengatakan, barang siapa yang menghormati Tuhan, barang siapa yang meninggikan nama Tuhan, yang taat kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengangkat dia. Nah, saudara terkasih, beberapa waktu kemudian ada undangan kembali untuk ikut lari dan dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Tuhan sendiri yang memberkati
kehidupannya. Kehidupannya begitu konsisten dengan apa? Bukan dengan prestasi yang dia kejar, tapi kepatuhan dia kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih, satu semboyan daripada Eric Liddell yang sangat bagus. Apa dia katakan? Kesuksesan saya bukan medali yang saya kumpulkan, tapi kesuksesan saya adalah ketika saya bisa taat satu kali lagi kepada perintah Tuhan. Itulah sukses bagi saya. Sungguh indah kehidupan Eric Liddell ini. Nah, saudara terkasih, kalau begitu kita bisa mengatakan kalau orang sukses itu perlu perjuangan, maka untuk bisa taat itu membutuhkan suatu upaya yang lebih keras untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa hidup menaati apa yang menjadi keinginan Tuhan, maka itu bukan hal yang mudah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apakah taat itu mudah atau susah? Tidak, gampang bukan? Anak kecil suruh taat juga tidak gampang, apalagi orang dewasa. Kalau begitu, bagaimana kita bisa supaya hidup kita diberkati Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa hidup taat? Nah, ini yang akan kita renungkan di beberapa waktu ke depan. Pertama, mari kita melihat arti taat. Arti taat yang pertama yaitu melakukan kehendak Allah. Kalau Nike punya satu semboyan, just do it. Lakukan saja. Melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah taat. Dan Alkitab berulang kali mengkaitkan taat dengan keselamatan. Berkat keselamatan seperti dikatakan Aeschylus tadi, yaitu ketaatan adalah ibu dari kesuksesan dan terikat kepada keselamatan. Ayat 1 firman Tuhan sangat jelas berkata demikian. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Bukan setiap orang yang bilang saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan begitu banyak hal untuk Tuhan yang dapat memasuki kerajaan Allah. Melainkan mereka yang taat melakukan kehendak Bapa Sorgawi. Saudara, jelas sekali di sini kita melihat siapa yang taat, dialah yang diberkati Tuhan. Dialah yang akan memasuki kerajaan sorga. Nah, saudara terkasih, gambaran ini menggambarkan sebuah kalimat yang mengatakan kalau kita mengetahui kehendak Allah, seperti kita menemukan harta karun. Wah, itu begitu berharga. Tetapi setiap kali kita melakukan kehendak Tuhan, kita memperoleh hak istimewa. Kalau dikaitkan dengan Matius ini, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, saudara terkasih, ketaatan kita kepada Tuhan adalah sebuah tanda orang yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya mengajak kita melihat kehidupan Abraham. Apakah bagi Abraham untuk menaati pimpinan Tuhan itu sulit atau mudah? Ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya, apakah itu hal yang gampang atau susah? Jawabannya sangat susah. Abraham itu memiliki seorang ayah yang sudah tua. Waktu itu mungkin berkisar usia hampir 200 tahun. Ayahnya bernama Terah, meninggal 205. Kemudian ada dia, istrinya, dan Lot. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah tua. Dan satu hal, kecuali Lot, yang lebih berat di sini yaitu latar belakang Abraham. Saya sedikit mengajak kita melihat tentang silsilah. Abraham sendiri adalah keturunan yang ke-20 dari Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa punya anak, Kain, Habel, Set. Nah, kemudian keturunan Kain banyak berbuat dosa dan melakukan hal yang tidak taat kepada Tuhan. Habel mati dibunuh kakaknya Kain. Nah, keturunan Set
itu kemudian menjadi keturunan orang-orang benar, walaupun sampai kepada Nuh dan anaknya Sem, ya, itu keturunan ke-10. Nah, cuma satu keluarga saja yang taat kepada Tuhan. Seisi dunia tidak ada yang taat kepada Tuhan. Akhirnya mereka semua binasa. Mereka dimatikan oleh air bah. 8 orang satu keluarga saja yang taat kepada Tuhan memperoleh berkat keselamatan di dalam bahtera. Masuk dalam bahtera. Nah, kemudian dari Sem 10 keturunan kembali sampai Abraham. Di situ dicatat Abraham melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi papanya Terah itu tidak menyembah Tuhan. Terah adalah keturunan yang ke-19. Dan Yosua pasal 24 ayat 2 jelas mencatat dia menyembah ilah lain. Jadi keturunan ke-19 sudah menyembah tidak taat kepada Tuhan. Dan itu dipertegas dengan tradisi Yahudi dan Islam yang mengatakan Terah itu bukan saja menyembah berhala, tapi dia juga penjual patung-patung berhala. Kalau dibandingkan ya, membayangkan ada orang pakai narkoba, ini bandar narkoba. Jadi sudah tidak menyembah Tuhan, menyembah berhala dan menjual patung-patung berhala. Dan kalau kita pertegas kembali, keturunan Terah itu lewat cicitnya gitu ya. Jadi anaknya itu bernama Nahor, ada anak Terah bernama Nahor, saudara Abraham. Kemudian anak Nahor bernama Betuel. Kemudian anak Betuel itu adalah punya anak namanya Laban. Nah, Laban juga punya patung berhala keluarga. Kalau kita membaca kisah Yakub, waktu dia membawa lari istrinya, anak dari Laban, nah Rahel membawa patung berhala milik papanya. Itu patung berhala Rafidim. Nah, jadi keluarga ini sudah menyembah berhala dan Abraham tinggal di tengah-tengah keluarga yang menyembah berhala. Nah, ketika Tuhan memanggil Abraham, ketika dia mengajak papanya keluar, mengajak keluarganya bukan hal yang mudah. Dan bukan itu saja. Ini bermula kalau kita lihat ini adalah Ur, gitu ya. Adalah Ur, tempat asal Abraham. Kemudian ketika dia dipanggil, dia bukan orang yang cuma pergi dengan tangan kosong, yang bisa tiba-tiba pergi tanpa bawa apa-apa. Dikatakan Abraham memiliki harta yang banyak, orang yang kaya, memiliki rumah tempat tinggal yang besar, memiliki banyak sekali tukang kerja, banyak ternak domba, dan dia harus meninggalkan semuanya itu bukan hal yang mudah. Yang berikutnya, ketika dia harus berpindah, dia tidak bepergian dengan pesawat yang enak, yang nyaman kelas VIP, atau naik kapal-kapal mewah untuk pergi, tapi naik unta dan keledai. Apakah itu mudah? Tidak mudah bagi Abraham untuk taat kepada panggilan Tuhan. Kemudian dia juga harus tinggal di tenda berganti dengan tenda. Bukan hal yang mudah. Kalau kita bertanya tentang usia, nah waktu Abraham dipanggil Tuhan pergi ke tanah perjanjian, waktu itu dia berjalan, dia lewati, di situ besar kemungkinan melewati kota Babel yang menjadi tempat di mana nanti keturunan daripada Abraham akan ditawan di Babel. Kemudian melewati suatu kota bernama kota Haran, itu adalah kota sarang lebah. Itu ya. Nah, dikatakan Terah ayahnya tidak mau melanjutkan perjalanan. Papanya Terah mati di kota itu. Nah, kemudian Abraham pergi. Nah, waktu kita tanya, berapa usia Abraham waktu itu? Alkitab jelas mengatakan dia usia 75 tahun. Boleh kita bertanya, apa arti usia 75 tahun? Apa arti usia 75 tahun? 75 tahun adalah usia yang menuju ketidakpastian hidup. Itu bisa katakan masa transisi dari masa lalu ke masa depan yang tidak pasti.
Usia 75 tahun juga bisa berarti perpindahan dari rumah kemana? Ke tempat yang lebih kecil, di mana anak perempuannya tinggal untuk diasuh anak perempuannya. Atau mungkin itu masa untuk pindah kalau di tempat-tempat lain ke kumpulan orang-orang jompo. Mereka masuk ke panti jompo. Dan usia 75 tahun juga berarti persiapan untuk pergi ke alam baka, negeri yang kekal. Nah saudara terkasih, Abraham waktu itu usia 75 tahun disuruh pindah pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu. Apakah itu hal yang mudah? Tidak. Untuk taat itu tidak mudah. Oleh sebab itu jelas-jelas di sini kita melihat Abraham melangkah dengan iman. Kalau kita bisa melihat untuk geografis perjalanannya, itu adalah tempat yang penuh dengan Timur Tengah itu banyak padang gurun. Kalau kita lihat peta hari ini, itu adalah kota-kota, tempat-tempat yang gersang. Dan Abraham harus melewati tempat-tempat demikian. Supaya apa? Dia bisa tiba di tempat yang Tuhan pimpin. Nah, ketaatan berarti melakukan kehendak Tuhan, dan itu sulit. Yang kedua, ketaatan mengandung arti, tadi ini ya. Oke. Ketaatan mengandung arti tunduk kepada otoritas. Tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Ada bagian ayat firman Tuhan mengatakan, hai istri-istri, hormatilah, tunduklah kepada suamimu. Poin yang kedua ini saya mengajak kita melihat sisi Sarah. Seandainya Sarah tidak mendukung Abraham, apakah Abraham bisa taat kepada pimpinan Tuhan, meninggalkan istrinya, apalagi ada janji Tuhan bahwa lewat keturunannya akan lahir bangsa-bangsa. Nah, perlu perjuangan yang berat. Nah, saudara terkasih, Sarah adalah seorang yang juga bergumul dan punya banyak kesulitan untuk bisa pindah ke tempat lain. Apalagi dia sebagai nyonya yang sudah ada di tempat yang begitu nyaman, untuk diajak pindah bukan hal yang mudah. Nah saudara terkasih, namun ada suatu hal yang indah di dalam diri Sarah. Kalau Alkitab menyatakan, di situ ada keindahan yang ada dalam diri Sarah, yaitu Sarah punya sikap, yaitu dia mendukung suaminya supaya suaminya bisa taat kepada kehendak Tuhan. Nah ini menarik. Sebagai seorang yang taat kepada Tuhan berarti dia tunduk kepada otoritas kebenaran yang ada di atasnya. Dan Sarah tunduk kepada suaminya dan dia mendukung supaya suaminya Abraham bisa lebih diyakinkan untuk menaati kehendak Tuhan. Dan Sarah memanggil Abraham dengan kata Tuan. Adakah di sini istri yang memanggil suaminya Tuan? Terdengar hampir tidak ada ya, tidak ada di sini. Yang kita panggil apa? Panggil sayang, apa ya? Panggil laukong ya, atau panggil apa? Ada yang manggil koko ya. Nah kita memanggil suami dan sebagainya. Yang panggil dengan sebutan Tuan itu hampir tidak ada. Tapi itu menunjukkan otoritas dan kebesaran Sarah. Kita bertanya, apakah Sarah itu wanita yang lemah? Apakah Sarah orang yang selalu bergantung atau berpikiran kosong? Kalau kita melihat Sarah itu dinamai Sarai oleh orang tuanya, itu punya suatu arti, yaitu artinya adalah menggambarkan sebuah keindahan. Namanya berarti ratu. Itu ditulis dalam kitab Kejadian, menggambarkan Sarah adalah berasal dari keluarga yang terpandang. Dia memiliki pendidikan yang baik, dia memiliki pembawaan yang tenang, dia memiliki perilaku yang anggun. Nah, Sarah bukan orang yang lemah. Ini terbukti dari apa? Terbukti ketika mereka dalam perjalanan menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Siapa yang melirik Sarah? Bukan orang-orang di pasar, bukan?
tapi para raja. Mereka jatuh hati kepada keindahan dan keanggunan dari Sarah. Ketika mereka mau masuk Mesir, para pembesar Mesir melihat, wah ini ada wanita yang tidak biasa. Mungkin dilihat dari sikapnya, tuturnya, keindahannya. Mereka bilang dia cocok menjadi ratu, menjadi permaisuri bagi raja. Dia diperkenalkan kepada raja dan raja jatuh hati. Bukan cuma satu kali. Satu kali dia lewat negeri Gerar. Di situ raja Gerar bernama Abimelek pun jatuh hati kepada Sarah. Menggambarkan keindahan dalam diri Sarah. Tapi di dalam keindahan itu menunjukkan kemuliaannya. Di mana dia tunduk kepada suaminya Abraham. Dia mau dukung supaya suaminya bisa taat kepada Tuhan. Karena dia tahu suaminya punya rancangan Tuhan yang indah. Yang Tuhan sudah siapkan. Jadi dia dukung, support. Dan dia mau tunduk. Maka Tuhan mengganti namanya menjadi Sarah. Tuhan mengangkat dia. Tidak melepaskan keanggunannya. Namanya diganti menjadi Sarah yang berarti ibu bagi bangsa-bangsa. Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Saudara terkasih, Sarah seorang wanita yang pintar, punya kemampuan. Waktu ia bersama Abraham, ia punya satu tugas. Ia membuat keputusan. Dia tahu tugas, keputusan, tujuan hidupnya itu apa? Membantu suaminya supaya suaminya bisa memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup suaminya. Nah, ini menarik. Ketaatan yang kedua itu adalah tunduk kepada otoritas, dan Sarah mengambil peran penting di situ supaya suaminya bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan yang indah, dan itu menggambarkan keindahan daripada Sarah. Saudara terkasih, taat yang kedua itu berarti tunduk dalam otoritas. Nah, kalau begitu taat itu semakin sulit, namun ada rahasia bagaimana bisa taat. Rahasia yang pertama kita melihat ketika Sarah memutuskan untuk mendukung suaminya, taat kepada pimpinan Tuhan, di situ dia percaya dia tidak akan tinggal lagi di rumahnya yang nyaman. Dia akan tinggal di tenda, dia akan tinggal di padang belantara, tempat-tempat yang tidak pasti. Namun satu hal yang dia percaya sekarang ialah dia punya rumah yang baru. Dia punya tempat perlindungan yang baru. Tempat perlindungannya tidak lagi tergantung ke dalam tangan buatan manusia. Tapi dia sudah masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan tempat perlindungannya tidak lain adalah Allah sendiri. Di sini katakan dia berlindung dalam naungan Allah yang maha tinggi. Dia bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Saudara, kalau kita bisa melihat seperti apa yang Sarah lihat, ini suatu hal yang indah, bukan? Kita masuk dan kita melangkah bersama dengan Tuhan, dan inilah yang berarti melangkah dengan iman. Kalau kita ingat seorang bernama Dr. Jeffrey yang meninggalkan hidupnya, dia juga lahir di Skotlandia, kemudian dibesarkan di Kanada, lalu dia mendengar pimpinan Tuhan untuk membawa berkat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dia ke Tiongkok, dia ke Asia Tenggara. Hari ini lewat pelayanannya ada GKKA, ada 3 sinode di bawah CFMU, kemudian bergabung, kemudian mereka dalam sinode masing-masing. Dan kita lihat ada sekolah-sekolah teologi. Karena apa? Ada seorang bernama Dr. Jeffrey. Dan kisah hidupnya itu kemudian diceritakan oleh seorang bernama Randall 3 tahun yang lalu, yang pernah satu sel dengan Dr. Jeffrey, yang saya tidak tahu masih hidup atau tidak, tapi tahun 2019 dia berusia 103 tahun. Dan dia bersaksi tentang Dr. Jeffrey. Dia mengatakan ini adalah a man to follow, ya. Seorang yang perlu kita ikuti jejak hidupnya. Bagaimana ketika ia mulai satu kali mengikut Tuhan, dia tidak pernah menoleh ke belakang. Karena dia yakin
pimpinan Tuhan itu jelas. Maka ketika dia taat, hari ini banyak orang diberkati, banyak jiwa dimenangkan. Kalau dia tidak taat waktu itu, mungkin dia tidak pernah diingat orang sampai sekarang. Tapi hari ini banyak orang diberkati oleh hidupnya. Nah, kita mau lihat rahasia taat yang kedua apa? Nah, ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Neil Bedelman. Neil Bedelman pada tahun 2006 dia naik Gunung Everest bersama beberapa rekannya. Dan ketika dia naik, dia menghadapi banyak kesulitan, dan kesulitan satu yaitu ada badai salju. Nah, ada 8 orang kawannya tewas oleh badai salju. Tapi dia berhasil lolos, dia selamat. Kemudian dia naik ke puncak. Nah, biasa mereka kasih bendera. Nah, ditanya, apa rahasia engkau bisa sampai puncak? Dia bilang, badai salju itu bukan satu-satunya masalah dalam tantangan ini. Itu salah satu. Masih banyak masalah-masalah lain. Tapi saya fokus kepada tujuan. Saudara, kalau dia berfokus kepada tujuan hari ini, kalau kita mau taat kepada Tuhan, apa yang menjadi fokus kita? Salah satunya orang yang bisa fokus untuk tetap bisa taat kepada Tuhan, yaitu dia cuma berpikir bagaimana sih hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu rindu menyenangkan hati Tuhan, pasti Bapak Ibu mau taat kepada Tuhan. Dan itu rahasia yang terbesar, di mana kita bisa menang. Walaupun taat itu tidak mudah, namun itu akan memberkati kita. Dan rahasia yang berikutnya, yaitu kalau saya bisa kutip dari kalimat ini, mengatakan buat orang yang mau berusaha sungguh-sungguh untuk taat, maka dia katakan seperti Tuhan meminjamkan tangannya untuk menolongnya. Kalau kita lihat dari kehidupan Abraham, bagaimana dia bisa lewati raja negeri Mesir kalau bukan ada tangan Tuhan yang menolong dia. Ketika dia lewati itu bisa ada tulah kepada raja Mesir kalau bukan tangan Tuhan. Bahkan sebuah kalimat lain yang mengatakan ketika seseorang mau semangat untuk taat, para dewa bergabung ya. Ini bukan kalimat yang Kristen, tapi yang menarik di sini yang mengatakan bahwa apa? Mungkin di situ ada malaikat Tuhan, mungkin ada rancangan Tuhan, dan sebenarnya terinspirasi dari ayat ini ya. Ketika seorang mau berdoa kepada Tuhan. Kalau GKK Panakukang, Penginjil Yunias, Gembala Sidang tadi sampaikan, ini adalah momen doa berantai. Kita rindu untuk taat berdoa kepada Tuhan, namun sulit. Nah saudara, Tuhan menolong ketika kita mau taat kepada Tuhan. Roh akan membantu kita untuk berdoa. Lewat ini, maka berkat Tuhan turun kepada Abraham. 3 sifat berkat Tuhan, yaitu Tuhan memberikan berkatnya secara literal, harafiah. Berkat Tuhan itu bersifat kekal selama-lamanya, tak bersyarat. Sekalipun Abraham pernah menyedihkan hati Tuhan, namun Tuhan tidak pernah menanggalkan janjinya. Tanah, benih, berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan menyatakan kepada Abraham yang taat. Abraham apa yang dia lakukan? Dia hanya percaya saja. Ya, kalau kita bilang taat selalu berkaitan dengan percaya, trust and obey. Ketika Abraham percaya, dia tidak punya kekuatan lagi. Tuhan sudah melihat itu sebagai sebuah kebenaran. Hanya percaya saja. Yang terakhir, ya, poin terakhir. Saudara, pengertian taat ketiga adalah sebuah proses. Proses menuju sempurna. Sanctification. Waktu Abraham taat bukan berarti Abraham sudah sempurna. Abraham berproses. Ketika kita mau taat kepada kehendak Tuhan, kita juga proses. Tidak berarti kita bisa langsung sempurna. Kita dalam satu tahap tapi terus bertumbuh. Itulah pengertian taat. Salah satu contohnya ketika mereka sudah sangat lanjut usia. Sarah berusia 90 tahun, belum punya anak. Abraham 100 tahun, ya, hampir 100 tahun, belum punya anak. Mereka sudah tidak bisa lagi punya anak. Mereka tiba-tiba berpikir, coba Abraham hampiri saja gundik saya bernama Hagar.
Mungkin Tuhan mau kita punya berkat bagi bangsa-bangsa benih lewat dia. Akhirnya Abraham lewat Hagar punya anak bernama Ismail. Tapi apakah itu rencana Tuhan? Bukan. Nah, berkat Tuhan itu literal, harafiah, itu berarti betul-betul lewat Sarah. Ketika Sarah sudah tidak mungkin lagi untuk punya anak, akhirnya Ishak lahir. Nah, saudara kasih, kita bertanya, kita melihat Tuhan sudah memberkati dengan kelahiran Ishak. Betulkah Ishak itu yang diberkati? Bukan Ismail. Banyak orang bertanya, kalau lihat keturunan Ishak dan Ismail, kalau kita lihat Ismail punya keturunan menjadi bangsa yang besar, bangsa Arab. Mereka mendiami tanah Arab yang begitu besar. Bagaimana dengan Ishak yang punya keturunan Yahudi? Dia punya tanah cuma kecil. Apakah betul Ishak yang diberkati? Bukankah Ismail punya tanah lebih besar? Kalau kita melihat dalam peta, maka bangsa-bangsa Arab itu Saudi Arabia dan bangsa-bangsa yang lain itu memiliki tanah yang lebih besar jauh daripada Ishak. Tapi seorang bernama Hal Lindsey menjelaskan demikian. Dia mengatakan memang betul Ismail punya keturunan, punya tanah begitu luas. Belum lagi minyak yang terkandung di bawah tanah yang begitu luas. Sampai raja minyak menjadi raja minyak yang begitu kaya raya. Tapi saudara, berkat itu tetap turun kepada Ishak. Dilihat dari mana? Berkat itu dilihat mulai dari tanah perjanjian Kanaan. Negeri yang penuh dengan susu dan madu. Kemudian itu berkembang terus, di mana berkat Tuhan itu akhirnya terus menerus berkembang, bertambah ketika para rasul kemudian membawa berita berkat kebenaran dan Injil keselamatan diberitakan kepada siapa? Kepada bangsa yang ada di Efesus, kota Efesus, Filipi, Kolose, terus sampai ke Roma. Dan kalau kita melihat hari ini, yaitu berkat itu sampai kepada setiap kita yang ada di tempat ini. Kita menerima berkat keselamatan karena ketaatan Abraham. Dan sesungguhnya gereja setiap kita adalah puncak daripada berkat itu. Di mana Tuhan mau menjadikan kita anak-anak Allah, pewaris tanah kerajaan Allah yang kekal. Bagaimana dengan tanahnya Ismail? Tanah Arab akan berlalu. Dunia ini akan berlalu. Tapi kita akan menuju suatu tempat yang maha kekal. Yang Tuhan rancangkan kepada Abraham. Dan kita dipanggil untuk meneruskan akan apa yang sudah Tuhan kehendaki lewat Abraham. Yaitu membawa berkat itu kepada orang-orang lain. Kepada seluruh segala tempat. Orang-orang yang kita kenal, tetangga, keluarga kita, membawa berkat keselamatan itu juga kepada orang-orang yang menjadi klien kita. Nah, itulah maksud dan rancangan Tuhan yang indah bagi kita sekalian. Adakah saudara mau taat masuk ke dalam pimpinan dan kehendak Tuhan? Kalau saudara kita mau taat kepada Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan sebuah berkat yang mau dia turunkan kepada kita semua. Dan tidak saja kita nikmati, tapi keluarga bahkan orang-orang sekeliling kita akan menerima kebaikan Tuhan. Saudara, gereja untuk menerima berkat Tuhan apakah hal yang susah atau mudah? Cuma perlu taat. Taat masuk ke dalam rencana Tuhan. Ketika kita sudah taat, maka kita akan menantikan waktu dan berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita bergumul untuk taat, tapi kita tahu taat bukan suatu hal yang tidak mungkin. Tapi Tuhan akan menolong. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang maha kasih dan Engkau Allah yang maha besar. Bersyukur kalau pagi ini kami bisa merenungkan firman-Mu. Biar Tuhan menolong kami di masa-masa prapaskah ini. Kami dapat lebih mengenal kehendak Tuhan dan masuk ke dalam rancangan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati.